Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya bilang, kemampuan matematika mereka itu setara kera. Nggak ada yang perlawanannya dengan kalkulasi itu. Cuma narasi, framing aja. Bisanya itu kalau dipaksa harus melakukan perhitungan, kepalanya berasap. Ya itulah kalau hasil dinafkahi dari hasil ndawir tuh kualitas kepalanya jadi seperti itu. Bisanya cuma bikin narasi, tidak bisa menjawab dengan kalkulasi. Padahal kalau ilmu alam termasuk biologi itu nggak mungkin tidak melibatkan kalkulasi. Sampai sekarang apa sih bantahannya? Event yang paling tinggi itu seperti Zenawi, enggak ada kalkulasinya, cuma narasi aja. Oh, dia jadi spin dokter. Nah, sekarang mereka itu berusaha melakukan framing terhadap perusahaan tes DNA. Yang hasilnya enggak dijurnalkan lah, apalah. Tapi ya dasarnya bikin itu cuma bisanya narasi, nyari buktinya nggak becus ya. Sekarang gini, lab tes DNA itu harus punya pertanggungjawaban ilmiah. Jadi prosedurnya itu standar, protokolnya diakui gitu ya. Kalau family tree DNA biasanya pakai NGS tuh, next gen sequencing. Seperti Big Y 700 produknya, itu sequencing, whole genome sequencing dibaca 70 kali. Bayangin DNA kalian setelah diekstrak itu diperbanyak, diamplifikasi 1 juta kali, itu pun dibaca 70 kali habis itu. Jadi bayangin, kalau diperbanyak 1 juta kali, kemudian dibaca 1 juta kali itu juga. Masih dibaca lagi 70 kali. Seperti itulah sains itu berusaha seakurat mungkin. Sekarang kita lihat di layar gitu ya. Selain masalah protokol, yang kedua itu siapa chief scientist-nya. Itu harus diperhatikan. Bandingkan dengan Maktab Daimi itu, siapa chief scientist-nya. Maktab Daimi itu ya chief scientist-nya. Misalnya kucing hitam kawin dengan kucing merah, terlahir anaknya kucing abu-abu, mungkin diharamkannya langsung tuh, nasabnya dibatalkannya, padahal itu anak kandung kedua kucing itu. Ya itulah chief scientist-nya Maktab Daimi. Kalau genetika nggak ada becus-becusnya. Jadi sekarang kita bahas apakah lab-lab itu bisa dipertanggungjawabkan gitu, dilihat dari chief scientist-nya. Sekarang kita lihat family tree DNA yang paling populer itu ya, siapakah chief scientist-nya? Chief scientist-nya adalah Profesor Michael Hammer. Kalian lihat di layar tuh, berapa kali karyanya disitasi orang? 31.110. Kemudian berapa kali hasil pemeriksaan lab DNA di family tree itu dijadikan karya ilmiah? Sekali lagi lihat layar. Ini pakai datanya NCBI, National Library of Medicine. Jadi hasil pemeriksaan tes DNA di family tree DNA itu sudah dikutip 99 kali. Kebalawi gemblung sampai nyalah-nyalahin family tree DNA. Itu sudah dijadikan karya ilmiah sampai hari ini yang terdata di National Library of Medicine. Artinya mungkin di negara lain yang nggak terdata mungkin, tapi yang di National Library of Medicine aja sudah 99 kali, dan 23-nya itu didapat dari pendanaan pemerintah Amerika Serikat. Kan orang goblok yang meragukan family tree DNA kalau seperti itu. Sekarang yang lain, Full Genome Corporation. Kalau kalian lihat
kode JFGC. FGC itu artinya Full Genome Corporation. Full Genome Corporation itu chief scientist-nya adalah Dr. Ian Burbulis gitu ya. Kalian lihat di layar, Dr. Ian Burbulis itu karya-karyanya sudah dikutip 1481 kali. Kemudian kita lihat yang lain. Wisec itu biasanya untuk verifikasi karena paket snip pack-nya itu paling lengkap. Jadi kita bisa tes, misalnya Haplo Group O ya. Haplo Group O kalau kalian cuma ngambil paket yang 37 STR, itu untuk snip pack-nya di Family Tree DNA nggak ada. Memang belum ada. Kalau mau loncat ke Big Y 700 itu. Nah itu kalian bisa pindah ke Wisec. Siapakah chief scientist-nya Wisec? Di Wisec itu chief scientist-nya itu Thomas Kran. Beliau itu sebelum mendirikan Wisec itu karyawan di Family Tree. Jadi papernya di Scopus itu masih atas nama Family Tree. Di Google Scholar itu beliau nggak punya akun tapi bisa kelihatan kan bahwa papernya itu sudah dikutip 214 kali. Yang terakhir yang mungkin saya perlu bahas itu Yfull ya. Yfull itu bukan perusahaan penyedia jasa layanan tes DNA, tapi jasa analitis. Dan dia pencariannya itu lebih dalam daripada Family Tree DNA ataupun Full Genome Corporation atau Wisec gitu ya. Seperti kemarin saya dalam kasus Ahmad Jasuli itu pencarian haplogroup terminal dia kan lebih dalam daripada yang saya lakukan ya, lebih dalam daripada Family Tree DNA dan itu pas banget dengan di Yfull. Jadi Yfull itu dipimpin oleh Vadim Murasin. Ini kalian lihat sendirilah. Itu karya-karyanya udah dikutip 57 kali. Jadi perusahaan-perusahaan tes DNA, perusahaan analisa ini dipimpin orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan kapasitas ilmunya. Bandingkan dengan Maktab Daimi Robitoh Alawiyah itu, dipimpin badut-badut itu. Orang-orang yang ilmunya cuma sampai abad ke 15 Masehi, tapi ya dijadikan rujukan kaum nun di abad 21. Sekarang mereka memframing seperti Family Tree DNA atau Wisec. Ya sebetulnya karena dengan jasa layanan perusahaan-perusahaan yang jujur ini, bahwa mereka itu nasabnya nasab busuk kan, mereka balas memframing. Lawang nyatanya menurut data NCBI dari Amerika, itu udah 99 paper yang menggunakan data dari tes DNA di Family Tree DNA, belum yang lain-lain seperti Full Genome Corporation atau Yfull. Jadi yang kelihatan di sini bahwa Balawi dan jongos-jongosnya ini mengajak kita bodoh. Ketika mereka gagal mempertahankan nasabnya dengan cara ilmiah, mereka melakukan framing lab-lab tes DNA yang di dunia akademik itu biasa aja dikutip, biasa juga untuk dijadikan rujukan karya ilmiah. Mereka framing nggak bisa dipertanggungjawabkan. Loh itu loh, tadi saya sudah screenshot buktinya. Seperti Family Tree DNA itu sudah 99 paper yang menggunakan data yang dihasilkan dari kegiatan laboratoriumnya Family Tree DNA. Bahkan chief scientist-nya Profesor Michael Hammer itu kan dahsyat banget. Karyanya dikutip 31.000 kali lebih. Nggak ada profesor Indonesia yang setinggi itu. Nggak ada satupun. Walaupun kutipan itu belum tentu bahwa ilmuwan itu jadi super dahsyat, tapi ya indikator lah. Ada yang satu karyanya tapi jadi luar biasa seperti Edward Jenner itu yang vaksin kan waktu itu, vaksin cacar itu tuh karyanya cuma satu tapi dahsyat banget itu. Ya kalau Maktab Daimi ilmiahnya apa? Nyatetin nasab doang. Itu pun kalah hebat sama nakibnya Cat Fancy Association atau Federation of International Violence itu.
Nakep kucing tuh ngerti genetik semuanya loh. Masa nakepnya Robito Alawiyah nggak ngerti genetik? Ya, manusia macam apa ya, manusia mumi kayak dikasih nyawa mereka itu. Ya udah gitu aja. Jadi kita melihat tuh betapa brengseknya klan ini gagal mempertahankan nasabnya secara ilmiah dengan standar ilmu pengetahuan yang terbaru. Paling kan mereka bikin tuh paper bahwa Balawi itu keturunan Nabi. Tes DNA semua banding-bandingkan dengan yang aku Said dari Bani Saidi, Bani Amili, Bani Tobat-Tobat. Kemudian dibandingkan dengan Bani Kohanim. Nanti kan ketahuan tuh jarak genetiknya. Kalau jarak genetiknya menghasilkan kakek bersama 1400 tahun dengan Bani Saidi, ya berarti sah sebagai Bani Alawi gitu, dua-duanya benar gitu kan. Tapi kalau salah satu, tapi kalau misalnya sampai 40.000 tahun yang lalu ya salah satu atau dua-duanya salah, harus cari pembanding lagi. Kemudian kalau dibandingkan dengan Bani Kohanim, jatuhnya misalnya 5.400 tahun yang lalu, berarti mendekati era waktunya Nabi Ibrahim ya. Nah, itu benar dua-duanya. Tapi kalau sampai 40.000 tahun yang lalu ya salah satu atau dua-duanya salah. Itu caranya mencari kakek bersama tanpa perlu gali kubur. Kalau Muhyiddin mikirnya untuk tahu suhu inti panas matahari harus terbang ke matahari, ya biarkan mereka aja ke sana. Itu gunanya kita belajar matematika dan ilmu alam tuh kan gitu. Kalau ada halangan, misalnya nggak mungkin gali kubur, atau nggak mungkin datangi inti matahari, atau nggak mungkin datangi pinggiran alam raya yang 60 miliar tahun cahaya, itu gimana caranya? Pakai matematika. Ya udah itu dari saya. Itu aja. Kan kita akhir-akhir ini jadi lihat betapa brengseknya mereka. Kira-kira nasabnya acak adut gitu, yang disalahkan malah ilmu. Namanya ulama itu menghargai ilmu. Kalau udah menyalah-nyalahkan ilmu, ya itu ulama sampah itu namanya. Ya udah gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.